Baik, sebelumnya selamat perkenalkan, nama saya Hilmi Alfarici, NIM 184 Prodi Teknik Kesehatan. Saya akan menerangkan materi dari mata kuliah Teknik Pembuatan dengan dosen pengampu Bapak Winarto. Ini saya bahaskan materi dari casing design, hoisting system, dan kit. Pertama ada casing design. Casing sendiri itu yaitu bekerja dengan fungsi untuk menjaga kestabilan lubang perak untuk zona normal, zona loss, dan lain-lain. Klasifikasi casing casingnya ada 5. Yang pertama ada pondok casing berfungsi untuk pertama ada khusus di offshore dan melindungi lifting dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut. Yang kedua ada onshore, fungsinya yaitu menutup formasi permukaan yang mudah seperti rawa-rawa, embun, dan sebagainya. Yang ketiga, mencegah kontaminasi air tawar oleh lumpur pemboran. Yang keempat, melengkapi sistem pengaliran lumpur untuk layak pemboran. Yang kedua, surface casing. Surface casing sendiri mempunyai fungsi yang pertama yaitu menghindari lubang pengaliran lumpur, untuk melindungi lapisan air tawar dari pencemaran lumpur pemboran. Yang ketiga, untuk menghindari lapisan pertekanan yang akan dijumpai selama pemboran. Yang keempat, untuk melengkapi sistem pengaliran lumpur. Yang kelima, sebagai tempat kedudukan dovet dan wellhead. Yang keenam, untuk menyangga saluran perak rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Dan yang ketiga ada intermediate casing. Intermediate casing mempunyai fungsi yang pertama untuk menutup formasi garam, gipsum, dan formasi sel yang untuk menutup zona-zona pertekanan tinggi atau abnormal, circulation, dan zona yang mengandung fluida yang sangat korosif. Yang ketiga yaitu untuk menghindari pipa terjepit pada saat pemboran formasi dengan interval yang terlalu panjang. Gambar intermediate casing menutup formasi yang menimbulkan kipas. Keempat ada production casing, yaitu fungsi yang pertama yaitu untuk menyekat antara lapisan produksi yang satu dengan lapisan produktif yang lainnya agar tidak saling berhubungan. Yang kedua untuk melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada liner. Liner sendiri yaitu mempunyai fungsi yang pertama mirip dengan casing produksi, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Yang kedua, liner juga dapat menghemat pemakaian casing. Selanjutnya, ada tipe sambungan casing. Yang pertama ada round thread and coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti huruf V, dan mempunyai 8 sampai 10 butir per inch. Yang kedua ada buttress thread and coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapesium dan mempunyai 5 ulir per inch. Butter thread and coupling ini digunakan untuk tension load yang besar atau untuk rangkaian casing yang panjang. Nah, yang terakhir itu the extreme line casing. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Untuk thread atau ulirnya berbentuk trapesium atau square dan mempunyai 5 ulir tiap inch. Kemudian ada data yang dibutuhkan saat pertimbangan desain casing. Yang pertama yaitu ada kedalaman sumur, yang kedua tekanan formasi atau collapse, yang ketiga tekanan hidrostatik atau burst, yang keempat beban rangkaian casing atau tension,
Yang kelima jenis casing. Yang keenam semen atau lumpur atau es. Kemudian selanjutnya ada permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan casing setting. Yang pertama yaitu pada setiap masing-masing casing biasanya tidak pas untuk ukuran kedalaman sumur sehingga casing akan dipotong dari surface. Yang kedua, casing tidak dapat menahan tekanan burst sehingga casing dapat pecah. Yang ketiga, casing tidak dapat menahan tekanan kolaps sehingga casing pecah atau penyok. Yang keempat, jika sambungan casing mengalami kebocoran karena salah pilih sambungan. Yang kelima atau terakhir yaitu casing mengalami stuck atau saat running atau saat memasukkan casing. Selanjutnya materi dari hoisting system. Ada 3 poin pada slide ini. Yang pertama, poin menara board. Seluruh peralatan yang digunakan board harus memenuhi keselamatan kerja. Mengapa demikian? Karena sudah ada di dalam Undang UU nomor 13 atau 2003 pasal 87 disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan alasan perikemanusiaan, memenuhi perpu dan ekonomi. Serta UU nomor 1 tahun 1970 yang berbunyi, jika peralatan tidak memenuhi standar tersebut akan rentan terjadi kecelakaan kerja dan menimbulkan cacat fisik dan psikis. Poin selanjutnya itu pada pergantian rantai drawok dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu untuk itu dengan cara periksa apakah ada keausan pada gigi-gigi sprocket. Yang kedua, periksa apakah rantai memiliki kerusakan. Yang ketiga, periksa apakah rantai terlalu kendur atau kencang. Yang keempat, pastikan bahwa tidak digunakan lagi jenis rantai yang lentur atau offsetting. Poin yang selanjutnya yang terakhir pada slide ini yaitu tugas toll buzzer dalam melakukan pengawasan keselamatan kegiatan pemboran, yaitu antara lain yang pertama melakukan pemeriksaan alat yang memungkinkan rusak. Yang kedua, merawat alat-alat dengan jangka waktu harian, mingguan, bulanan, dan 6 bulan. Yang terakhir itu untuk mengganti alat yang tidak layak pakai kembali. Selanjutnya itu unsafe condition. Unsafe condition sendiri yaitu di lokasi pemboran adalah di mana di area tersebut merupakan lokasi yang penuh dengan risiko kecelakaan yang tinggi dan kondisi yang tidak aman atau bahaya. Poin selanjutnya itu cara pelumasan crown block maka traveling block dalam kondisi bagaimana. Nah, ketika sedang melumasi crown block maka kondisi traveling block yaitu diam atau diletakkan di lantai rig posisi tegak. Ketika sudah diberi pelumas maka digerakkan secara perlahan naik turun. Yang poin selanjutnya itu tugas rotary helper itu untuk menangani peralatan pemboran yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam lubang bor. Biasanya terdiri dari 2 dan 3 orang. Poin selanjutnya itu salah satu diadakannya meeting periodik. Yang pertama adalah untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua menginformasikan bahaya yang terdapat pada pekerjaan. Yang ketiga menyampaikan regulasi terbaru. Yang keempat menyampaikan prosedur kerja terbaru. Yang kelima peringatan pemakaian APD yang sering disepelekan. Poin selanjutnya yaitu Mas Menara. Mas Menara itu sendiri mempunyai fungsi utama adalah untuk penyangga menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Selanjutnya itu ada gambar-gambar. Yang pertama pada
alat yang di kotak ini bernama substruktur. Substruktur sendiri itu didefinisikan konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor atau kaki-kaki titik pemboran. Yang kedua, gambar yang kedua yaitu untuk menampung peralatan relatif kecil, tempat berdirinya menara, tempat kedudukan drawok, dan tempat kerja driller dan rotary helper. Nah, gambar yang ketiga yaitu drawok bernama drawok. Drawok sendiri akan berputar dan akan meneruskan apakah rangkaian pipa ke bawah atau ke atas. Gambar yang keempat yaitu crown block. Crown block sendiri merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Crown block sendiri berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol yang membuat sistem pengangkat. Yang gambar yang kelima yaitu traveling block merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hot block. Nah, gambar yang keenam yaitu bernama hawk berfungsi untuk menggantung swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hawk sendiri terletak di bawah traveling block. Gambar yang ketujuh ini yang di kotak putih ini bernama drilling line. Drilling line yaitu untuk menggulung pada bagian drywall berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hawk dan menarik dan mengangkat rangkaian pipa atau casing. Poin selanjutnya yaitu ada tone mile dan fungsinya. Suatu drilling ketika line sudah menarik atau menurunkan rangkaian dengan berat maksimal yang sudah diderita oleh drill line selama proses pengeboran, fungsinya nanti untuk pergantian atau pemotongan drilling line, menghindari drilling line putus. Yang poin yang selanjutnya ada of cut of program. Cut of program sendiri yaitu pemotongan drilling line yang sudah mencapai nilai maksimal ton mile-nya dan keausan agar tidak terjadi drilling line yang putus dan akan menimbulkan kecelakaan kerja. Poin yang selanjutnya itu untuk pengecekan secara rutin pada sistem angkat. Yang pertama ada pengecekan pelumasan pada crown block dan traveling block. Yang kedua pengecekan rantai drawok. Yang ketiga pengecekan keausan drilling line. Yang keempat pengecekan kerusakan drilling line. Uh, Peralatan utama penyelesaiannya itu peralatan utama yang ada di lantai floor seperti pada gambar. Yang pertama ada rotary table, yang kedua ada drawok, yang ketiga ada rotary drive, yang keempat dealing console, yang kelima make up and break out tong, yang keenam ada red hole dan mouse hole, yang ketujuh ada dog house. Yang selanjutnya eh, materi dari bit atau mata bor. Nah, bit itu sendiri mempunyai definisi alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Nah, kemudian cara kerja bit. Cara kerja bit itu sendiri adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atas akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak di bawah sehingga akan menembus semakin dalam batuan tersebut.
lumpur yang disirkulasikan akan keluar melalui mata bor dan menyemprotkan langsung ke batuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Nah, semprotan ini akan ikut membantu menghancurkan batuan itu sendiri. Nah, kemudian batu yang disemprot oleh lumpur tadi akan lebih mudah lagi dihancurkan oleh mata bor, sehingga dengan demikian akan diperoleh laju pemboran yang lebih cepat. Selanjutnya ada bagian-bagian penting dari bit. Ya, ada dua yaitu mata bor dan nozzle. Seperti pada gambar ini gambar mata bor dan ini gambar nozzle. Mata bor itu sendiri mempunyai fungsi untuk menghancurkan dan menembus lapisan yang bersifat lunak atau mudah dihancurkan. Kemudian nozzle. Nozzle itu sendiri berfungsi untuk mensirkulasikan lumpur agar masuk ke lubang bor untuk mengangkat cutting sisa pemboran. Kemudian eh, di sini ada detail perbedaan dari mata bor, yaitu ada 5 perbedaannya. Yang pertama, drag bit. Jadi drag bit itu sendiri, drag bit ini tidak memiliki roda-roda yang dapat bergerak dan memberi dengan gaya keruk dari balance-nya. Letak jet nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya menyemprot blendernya. Hal ini dimaksudkan agar blendernya tetap bersih pada waktu mengebor. Drag bit biasanya digunakan untuk mengukur formasi-formasi lunak dan plastik atau lengket sehingga seperti tanah kohesi yang sebagian besar terdiri dari butiran-butiran kecil seperti lembung dan lanau. Kemudian yang kedua ada mill tote bit atau steel tote bit. Yaitu salah satu jenis mata bor yang sering dipakai, dikenali dari gigi-gigi memotongnya yang dibentuk dengan jalan menggiling atau memotong konennya sehingga menjadi gigi. Nah, kemudian yang ketiga ada insert bit. Insert bit ialah gigi-gigi yang dibuat dari karbit tungsten yang tahan keausan. Nah, kemudian ada diamond bit, yaitu pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan penggalian atau pengerukan dengan gigi berputar, tetapi diamond bit ini mengebor batuan berdasarkan penggoresan dari butiran-butiran intan yang dipasang pada metrik besi atau karbit sehingga menghasilkan laju pemboran yang relatif lambat. Kontak kontak langsung antara intan-intan dengan formasi menyebabkan kerusakan yang cepat karena panas yang ditimbulkan. Pemakaian intan ini dipertimbangkan karena intan merupakan zat padat yang sampai sekarang dianggap paling keras dan agresif. Kemudian yang terakhir ada poly polycrystalline diamond compact. PDF yang dibuat dari bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi dan bertekanan tinggi. Ini memiliki ketahanan aus yang tinggi seperti berlian. Nah, pada saat yang sama tahan benturan seperti paduan keras dan itu menjadikan bahan terbaik sebagai pemotong bor. Eh, Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus sistem angkat. Soal yang kedua ini diketahui kedalaman kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan yaitu 10.000 feet dan harga bit atau bit cost yaitu 1.000 US dollar. Ketika ada sewa rig atau rig cost 500 US dollar per jam. Yang keempat ada sewa round hole motor atau RAN DHM 5.000 US dollar per day. Yang kelima ada waktu round trip yaitu 1 jam 1 jam per 1.000 feet. Yang keenam ada laju penembusan
penembusan atau ROP, feet per jam, sebagai fungsi T jam untuk T lebih dari 0, dengan persamaan ROP sama dengan 25 dikurangi T dikurangi 1. Persamaan cost per feet atau CPF itu CB ditambah CR dalam kurung T, T ditambah TR per F, di mana CB itu sendiri itu bit cost atau dengan satuan US dollar, CR atau recost dengan satuan US dollar per jam, TT dengan waktu round trip dengan satuan jam per feet. Kemudian umur TR atau umur feet dengan satuan watt, dan F atau contact dengan depth 1 dikali run bit. Interval waktu 2 jam ROP sama dengan 25 dikurangi dalam kurung T dikurangi 1 sama dengan 25 dikurangi 2 2 dikurangi 1. 2 sendiri ini yaitu interval jam, hingga menghasilkan ROP sama dengan 24 feet per jam. Dan kemudian F yaitu 1 jam per 10.000 feet. Kemudian karena interval waktunya 2 jam, paling 2 jam, F sama dengan 2 jam per 20.000 feet. Dan F 20.000 feet ditambah 3 digit NIM saya, itu 0888. Kemudian yang soal yang pertama ada kapan bit harus diganti. Nah, bit diganti ini itu tiap pada kedalaman 20.088 feet. Nah, dan yang kedua, berapa harga CPF atau cost per feet. Cost per feet itu sendiri kan mempunyai tadi rumus CB plus CR dalam kurung T tambah TR dalam kurung per F, di mana CB itu sendiri mempunyai nilai 1000 dan CR 1000, TT 2 dan TR 24, dijumlahkan jadi 27.000 per FF yaitu 20.088, hingga CPF mempunyai hasil yaitu 1,34 US dollar per feet harga CPF-nya. Kemudian soal yang terakhir C yaitu berapa total cost sampai pergantian bit. Nah, di sini kan diketahui sewa DHM sama dengan 208,3 per jam. 208,3 ini dikali 2 karena interval waktunya 2 jam, menghasilkan yaitu 416,6 US dollar. Nah, kemudian harga ganti pada penembusan 200 feet yaitu CP dengan rumus CPF dikali 200 feet. Dari sini hingga sama dengan 1,34 US dollar per feet sebagai CPF, dan dikali 200 feet pada ganti pada penembusan 200 feet itu, hingga menghasilkan 2.680 US dollar. Jadi biaya sampai ganti bit ialah 416 per US dollar ditambah 2.680 US dollar, hingga menghasilkan hasil akhir yaitu 3.096,66 US dollar.
Eh, Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Eh, Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.